siapapun yang mengandalkan Tuhan, siapapun yang berpengharapan sama Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Tuhan punya rencana di dalam hidup saya. Ketika kita hilang visi, aku harus kejar cita-cita aku, pokoknya harus kejar. Tapi kita lupa bahwa ada visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk orang-orang di sekitar kita. Hati-hati loh. Iblis berusaha untuk membesar-besarkan masalah kita dan mengalihkan mata rohani kita sehingga kita nggak bisa melihat jalan keluar. Saya bisa karena ada Yesus yang menguatkan saya. Bapak Surgawi, hamba berdoa untuk apapun yang menjadi kekurangannya saat ini, kuasanya menjadi sempurna dalam nama Yesus. Sekarang terimalah kekuatan daripada Tuhan. Sekarang terimalah kuasa Tuhan. Dan Anda akan menjadi pemenang lebih dari orang-orang. Karena saya percaya orang-orang yang lemah dipakai Tuhan untuk mengalahkan orang-orang yang kuat. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku.
Yesus, Engkaulah Bapakku. Oke, seperti firman yang kami mungkin ini ya share gitu ke aku juga, itu ada di Matius 21 ayat 22. Sebelum aku sharing, kita bersatu dalam doa dulu guys, biar hati kita damai, biar kita dapat hikmat Tuhan juga. Setiap firman yang kita dengar bisa menjadi rema nanti. Ayo kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan pesan yang ingin Engkau sampaikan Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman ini, biar segala apa yang dia dengar, apa yang mereka dapat, bisa menjadi rema, bisa menjadi kekuatan buat mereka nanti ketika mereka berperang, ketika mereka mengerjakan UTBK atau SNM atau apapun itu Tuhan, dan mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan apapun Tuhan, ketika kami mau mengandalkan Tuhan, maka kami akan berhasil. Tuhan berkati juga Tuhan para hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan, biarlah segala buah bibir perkataan yang mereka sampaikan Tuhan, bukan kemauannya mereka, tapi biarlah Roh Kudus yang berkata-kata Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyampaikan lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin guys. So, sebelumnya kita buka dulu baca firman Tuhan di Matius 21 ayat 22. Ada yang mau bacain? Bantuin aku? Ayo, boleh. Boleh, siapa? Baca aja. Matius 21 ayat 22 ya. Matius 21 ayat 22 begini bunyinya, jika kamu percaya apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Amin. Ini versi yang terjemahan lama ya. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Oke. Jadi aku kaget sih pas kami ngasih tahu ya, kayak Cel, ayo kita adain doa bersama buat UTBK. Kayak udah lama nih lost kontak, terus tiba-tiba ngadain lagi gitu kan. Kayak kami haus akan kayak ngingetin buat ngasih kekuatan buat adik-adik kita tuh, kayak wow banget gitu kan. Terus kami kasih flyernya, terus kasih ayatnya gitu kan. Ternyata ayat ini adalah ayat yang aku dapat ketika aku sempat dulunya tuh gagal berkali-kali gitu. Terus aku dapat ayat ini ketika di hari ulang tahunku, dan ketika di hari ulang tahunku juga aku dapat pengumuman aku lolos. Aku bukan di SNMPTN ya, tapi lolos ke satu perusahaan yang menurut aku tuh perusahaan udah besar banget. Perusahaan multi company yang itu tuh utamanya itu dia di perusahaan Jepang gitu, cabangnya ada di Indonesia. Terus aku langsung kayak wow, jadi Tuhan aku percaya banget bahwa tahun ini bakal banyak banget anak-anak Tuhan yang lolos di universitas yang Tuhan akan pakai. Amin. Semoga kalian lolos ya. Nah, di sini tuh aku mau sharing firman Tuhan dan sharing pengalaman aku ya gitu. Gimana sih biar bisa kalian tuh bisa dapat apa yang kalian minta gitu, bisa dapat apa yang kalian harapkan gitu. Aku percaya pasti di setiap kalian tuh pengen punya cita-cita yang digapai gitu. Mungkin ada yang jurusannya pengen jadi kedokteran, manajemen, akuntansi, terus apa lagi, teknik, apapun itu. Aku percaya kalian punya cita-cita gitu. Tapi kalian harus ingat, kayak tadi sempat di video klip sebelumnya gitu ya, itu Kak siapa ya, aku lupa namanya, dia bilang begini, ketika kita punya cita-cita, kita harus ingat juga visi dari Tuhan gitu. Yang artinya Tuhan mau pakai kita tuh di mana gitu. Iya, Kak Priska gitu. Jadi jangan selalu kita pengen ini, pengen itu, tapi apakah Tuhan mau kita ambil jalan itu gitu. Jadi di sini aku mau kasih ke kalian mungkin sharingan firman Tuhan, sharingan tips-tips gimana sih caranya biar anak-anak Tuhan tuh bisa jadi berkat, bisa menggapai cita-citanya, jadi berkat bukan jadi batu sandungan. Oke. Di Matius 21 ayat 22 ini firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di sini Tuhan bilang dalam doa dengan penuh kepercayaan.
bukan dengan keraguan, bukan dengan ketakutan. Aku tahu kalau kalian pengen dapat sesuatu tuh, pengen mencapai sesuatu tuh, kadang ada rasa takut, ada rasa aku takut gagal, aku takut nanti skor aku nggak nyampe di titik itu gitu, aku takut nanti nggak sesuai ekspektasiku, aku takut nanti nggak bisa menyenangkan orang tuaku gitu. Nah, di sini Tuhan bilang bahwa doa dengan penuh kepercayaan, bukan dengan ketakutan gitu ya, maka kamu akan menerimanya. So, 3 poin dari aku yang mungkin bisa menjadi kekuatan buat kalian, bisa kalian terapkan ketika nanti kalian mau berperang, kalian bisa inget itu terus. Oh ya nih, kacau tuh ingetin aku ini gitu. Itu yang menjadi kekuatan kalian nanti ketika kalian berperang, oke? Yang pertama itu percaya. Seperti yang tadi Firman itu bilang kan, percaya gitu. Ketika kalian percaya, kalian tuh namanya harus trust in God. Percayanya ke Tuhan, bukan ke orang lain. Bukan ke contekan gitu, bukan ke diri sendiri. Oh ya, aku kan bisa semuanya, aku udah belajar maksimal. Terus kalian lupa dengan adanya campur tangan Tuhan. Kalian jangan lupain itu gitu. Kalian boleh berusaha semaksimal mungkin, tapi kalian harus ingat ada campur tangan Tuhan gitu. Yang pertama itu percaya, trust in God gitu. Kalau nggak percaya dengan janji Tuhan, maka tidak akan menerima. Tapi kalau percaya dengan janji Tuhan, maka kamu akan menerima lebih dari apa yang kamu bayangkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian melakukan sesuatu, ketika kalian gagal, tapi kalian di saat berproses itu kalian nggak percaya sama Tuhan gitu ya, nggak ngasih berserah sama Tuhan sepenuhnya, kalian akan kecewa, kalian akan sedih apa segala macam. Tapi kalau kalian ada taruh pengharapan kalian ke Tuhan, kalian ada percaya dengan janji Tuhan, maka kamu pasti nggak mungkin enggak akan menerima lebih daripada apa yang kalian doakan gitu. Karena sering banget nih ketika kita khawatir, ketika kita takut, ketika kita ragu, itu tuh iblis menggeser fokus kita gitu. Kalian sadar gak kalau kalian takut, kalau kalian khawatir, kalian tuh jadi gak fokus belajar. Mungkin kalian jadi ngerasa anxiety gitu, atau ngerasa kayak sedih berlebihan atau segala macam. Jadi fokus kalian tuh ke suatu hal yang salah. Itulah mau kerjanya iblis gitu. Iblis mau buat kalian tuh gak percaya sama janjinya Tuhan. Iblis tuh mau buat iman kalian goyah gitu. Tapi di sini Tuhan mau ingetin, ayo anakku percaya sama Bapakku gitu, sama Bapamu gitu. Ayo anakku percaya ini, Bapamu yang pegang tanganmu, Bapamu yang ngasih janji punya masa depan yang indah gitu. So, Tuhan reminder pada malam hari ini untuk yuk anak-anak Tuhan, ketika kamu mau berperang, percaya sama Tuhan. Tuhan ada di samping kamu, Tuhan ada untuk nuntun kamu gitu. Dan ketika kalian mau percaya sama Tuhan, apakah percaya doang gitu dengan kayak oh yaudah aku percaya nih gitu? Enggak. Ketika kalian percaya, percayalah godaan iblis tuh makin besar gitu. Iblis tuh makin kayak suka menghasut kalian dan segala macam. Terus gimana nih Kacel caranya gitu? Biar aku tuh imannya teguh, biar aku tuh percaya terus sama Tuhan gitu. Baca firman Tuhan, nggak ada yang lain gitu. Omongan iblis bisa mengintimidasimu, tapi omongan Tuhan apakah akan mengintimidasimu? Enggak. Pasti dia akan bawa sukacita, bawa damai, bawa tenang gitu. Kamu baca firman Tuhan, oh ya Tuhan kan bilang sama aku kalau aku percaya aku akan dapetin apa yang aku minta. Oh ya Tuhan kan bilang sama aku kalau masa depanku ada di tangan Tuhan gitu. So read your Bible, baca Alkitabmu, karena itu yang hanya dia yang menguatkan kamu gitu. Mungkin kamu bisa dikuatkan oleh orang-orang yang kayak ngasih motivasi di TikTok atau kayak begini ceramah-ceramah, khotbah-khotbah, tapi satu hal yang paling kalian harus ingat adalah cuma Tuhan yang nguatin kalian gitu. Manusia bisa berubah, oke? Yang kedua, hal yang selanjutnya yang kalian harus lakukan yaitu adalah meminta. Gini, mungkin kalian mikir kayak aku minta Tuhan aku mau di Universitas UI kedokteran gitu, atau aku mau di universitas apalagi ya, Udayana gitu, misalnya ilmu hukum gitu. Tapi kalian di sini mungkin mikir kayak gitu ya. Tapi yang di sini yang Tuhan kasih ke aku hikmatnya adalah ketika aku nulis ini, merenungin firman ini adalah meminta untuk peka sama Tuhan. Peka gimana? Tuhan tuh mau letakin aku di mana gitu. Jadi kan kalau setahu aku ya, kalau SNM itu kan kayak dikasih pilihan kan, pilihan 1, pilihan 2 di universitas mana gitu kan.
Nah pasti kalian ada di titik itu bingung kan, kayak aduh univ mana ya yang misalnya tepat nih sasarannya gitu, anak panahnya tepat, terus UTBK juga kan, SBM kalau nggak salah deh kalau zamannya aku gitu, dengan skor sekian-sekian gitu, ini tuh cocoknya di mana ya gitu, atau ini masuknya lolosnya di universitas mana ya gitu. Nah disinilah kalian minta kepekaan sama Tuhan. Tuhan mau nempatin aku di mana nih? Jadi ketika kalian nanti punya hikmat gitu ya, Tuhan kasih hati ke kalian untuk nempatin suatu universitas ini, perjuangan kalian nggak sia-sia gitu, karena kalian dengerin Tuhan gitu. Tapi kalau kalian dengerin diri kalian, Tuhan aku maunya di UI gitu, jurusan kedokteran, iya Tuhan tahu kok gitu, tapi apakah Tuhan tahu apa maksudnya Tuhan mau kamu di situ gitu? Enggak kan? Mungkin di kedepannya ada suatu hal bad things yang terjadi dalam hidup kamu gitu, dan Tuhan udah larang duluan nih di awal biar kamu nggak usah ngalamin hal bad things itu gitu. Jadi di sini tuh hal yang selanjutnya adalah minta kepekaan gitu, dimana kita tuh nggak bisa meminta asal aja menyeleneh gitu, tapi kita harus minta kayak apa ya, jadi anak Tuhan yang cerdas, bijak gitu. Dan ketika kita minta sama Tuhan itu, minta belajar untuk merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan gitu. Merendahkan hati, merendahkan diri. Tuhan, aku mau serahin hidupku sama Tuhan. Tuhan mau pakai aku di universitas mana, di tempat mana Tuhan gitu. Jangan membesarkan egomu. Kamu boleh kok punya cita-cita gitu, kamu tanya sama Tuhan, Tuhan aku mau jurusan ini, universitas ini, Tuhan boleh nggak? Kalau boleh Tuhan kasih aku petunjuk Tuhan gitu, kasih aku istilahnya puzzle yang aku harus susun. Oh Tuhan kasih pertanda ini gitu. Nanti kalian punya hikmat dari Tuhan, kalian susun tuh strategi-strateginya gitu. Dan aku percaya banget anak Tuhan itu pasti berhikmat gitu. Dan hikmat didapat dari mana sih Kak Cel? Hikmat itu permulaan adalah takut akan Tuhan. Itu ada di Amsal. Kalau kalian nggak takut akan Tuhan, kalian nggak akan tahu hikmat Tuhan. Kalian nggak akan peka akan suara Tuhan. Kalian akan menjadi bebal kalau misalnya kalian nggak takut akan Tuhan. Tapi kalau kalian mau merendahkan hati kalian, merendahkan diri kalian di hadapan Tuhan, kalian mau berserah, percayalah, Tuhan akan buat kalian berhasil. Oke? Jadi minta sama Tuhan hikmat, minta sama Tuhan arahan, Tuhan mau letakin aku di mana gitu. Dan kalian juga boleh bilang, Tuhan aku mau di sini, mau di situ gitu. Tuntun aku Tuhan gitu. Kasih tahu aku Tuhan, boleh nggak aku di sini gitu. Pasti ada kok tanda-tandanya gitu. Nanti aku bakal kesaksian lah ya gitu. Ketika aku tuh peka sama suara Tuhan. Tapi itu di ending aja dulu, karena kita bahas firman Tuhan dulu. Gitu ya. Jadi hikmat Tuhan itu akan menuntun kalian, Tuhan mau bawa kalian kemana. Tuhan mau jadiin kalian berkat di mana. Oke? Dan yang poin ketiga, poin yang terakhir itu adalah bersihkan hati untuk mempersiapkan diri. Gitu. Ketika kita mau doa kita gitu ya. Ini sesuai dengan pengalaman aku ya. Doa kita, aku percaya sih semua doa itu dijawab sama Tuhan, didengar sama Tuhan. Cuman balik lagi, apakah itu kehendak Tuhan atau enggak? Kalau itu bukan kehendak Tuhan, maka enggak akan terjadi. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, maka akan terjadi. Gitu. Tapi sebelum kita menerima wujud doa itu gitu, apa yang kita doakan, apa yang kita minta sama Tuhan, kita harus ingat untuk bersihkan hati kita. Siapa di sini yang masih ada kepahitan, entah sama temen kek, entah sama orang tua kek, entah sama mantan kek, entah sama pacar kek, atau sama siapa, abang, adek gitu. Aku percaya di sini banyak pasti yang kayak, aduh aku kesel banget sama si A, si B gitu. Ih aku iri deh, masa dia dapat undangan ini sih di SNMPTN ini gitu, di universitas ini jalur undangan gitu. Atau aduh aku benci banget nih sama dia nih gitu, kayak aku pengen hancurin hidupnya dan segala macam. Kayak masih ada kepahitan di dalam hatinya, masih ada sesuatu yang menjengkel di hatinya. Aku percaya pasti kalian ada kayak gitu kan. Nah di sini tuh Tuhan yang reminder bahwa saya kasih tahu untuk bersihin hati gitu. Kenapa? Kalau kalian masih ada hal-hal kayak gitu, itu akan menghalangi berat kalian. Karena itu aku udah ngalamin banget gitu. Nanti kita sharing ya gitu. Jadi di sini bersihkan hati untuk mempersiapkan diri gitu. Ketika Tuhan mau kasih suatu hal yang maybe it's a gift from God, Tuhan tuh pengen kita tuh mempersiapkan diri untuk menerima itu gitu. Untuk melayakkan diri kita gitu, kayak oh I think like terima kasih Tuhan, I deserve this gitu, karena
aku layak ngedapetin ini karena kasih karunia Tuhan gitu. Tapi sebelum aku mendapatkan kasih karunia Tuhan itu, sebelum-sebelumnya tuh Tuhan mau bersihin diri aku, murnikan diri aku untuk prepare gitu, mempersiapkan hal-hal besar nantinya gitu. Jadi bersihkan hati. Nah, bersihkan hati di sini maksudnya tuh bukan kayak nyuci hati ya pakai sabun cuci, enggak gitu. Tapi buang kepahitan, buang kebencian, buang kedengkian. Tapi kan dia jahat sama aku, dia ngomongin aku di belakang gitu. Dia ngejelek-jelekin aku, gini-gini segala macam dan blablabla gitu. Yo wes gitu. Legowo. Jadi anak Tuhan tuh nggak boleh namanya kepahitan. Karena itu benar-benar menghalangi dan itu akan jadi membuat karaktermu jadi jelek gitu. Itu merusak karaktermu karena karakter Tuhan tuh nggak ada kepahitan. Karakter Tuhan Yesus tuh nggak kayak gitu. Dan kita sebagai anak-anaknya pun juga begitu gitu. Jadi di sini adalah jangan ada kepahitan, lepas pengampunan sama siapapun itu. Maybe your family, maybe your friend, best friend, maybe your ex, maybe your boyfriend, siapapun itu, jangan ada kepahitan, oke? Lepas pengampunan, jangan menyimpan iri, benci, dendam, oke? Kayak, aku mau masuk ini biar nanti, misalnya mantan aku lihat kalau aku udah bisa di titik ini dan segala macam. Jangan punya respon hati kayak gitu. Respon hatimu di awal aja udah jelek, gimana Tuhan mau buka pintu gitu. Kamu ingin mencapai sesuatu itu tuh untuk, istilahnya apa ya, menunjukin ke orang gitu. Kayak, aku udah gini. No, kamu dipakai Tuhan tuh untuk jadi berkat gitu, bukan untuk mau merendahkan orang lain. Justru kamu nanti dapetin berkat, dapetin wujud doamu, dapetin apa yang kamu minta, itu gunanya adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan dirimu gitu. Jadi jangan tadi namanya benci, dendam gitu kan. Dan di sini juga Tuhan reminder adalah ketika kita punya kepahitan itu bakal berpengaruh banget sama hidup kamu, berpengaruh banget sama apa yang akan kamu ambil gitu ya, tindakannya gitu. Terus juga kayak situasi nanti kamu ke depannya gitu. Jadi Tuhan tuh mau bersihin diri kamu dulu biar kamu tuh gak jadi batu sandungan nanti gitu. Dan ketika kamu dipenuhi sama kepahitan, maka iblis akan menguasai diri kamu gitu. Dan jika kamu hidup itu rasanya tuh kayak stres, apa-apa tuh kayak pengennya bunuh diri atau segala macem gitu. Kalau misalnya kamu belum lepas namanya sama pengampunan, kalau kamu belum bersihin hati kamu gitu. Tapi sebaliknya, ketika kita udah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita udah berdamai, kita udah lepas pengampunan, kita nggak ada lagi kebencian, iri hati, dengki dan apapun itu, maka sukacita dan damai Tuhan ada di dalam diri kita. Kita mau ngambil keputusan pun jadinya nggak pelin-pelan. Kita mau masuk ke universitas A, B, C, D, E pun jadi kayaknya ada Roh Kudus yang meyakinkan gitu. Itu enaknya ketika kita mau dimurnikan, ketika hati kita mau dibersihkan gitu. Jadi pemurnian dari Tuhan yaitu adalah membuat diri kita tuh Roh Kudus yang menguasai diri kita, bukan iblis gitu, bukan rasa ego di dalam diri kita, oke? Setelah kamu dimurnikan, terus kamu udah bersih hatinya, maka kamu akan siap menerima janji Tuhan. Janji Tuhan yang sangat manis dan gak mungkin pahit. Janji Tuhan yang selalu berbuah manis. Oke? Yang paling penting apa sih dari semua ini? Yang paling penting adalah berserah, bukan menyerah. Ketika kamu lagi mau berperang, kamu nggak boleh namanya nyerah. Di tengah jalan, kamu udah belajar, kamu udah capek-capek. Jangan nanti ngedrop, tiba-tiba khawatir, takut, atau segala macam. Ingat yang tadi aku bilang gitu. Iblis tuh berusaha untuk mengalihkan fokusmu gitu. Mungkin nanti ada ujian gitu, entah mamamu atau papamu yang larang kamu, atau mungkin nanti ada teman-temanmu yang iri, dengki, dan mungkin ngebully kamu gitu dengan pilihanmu gitu. Itu ujian, tapi jangan dijadikan itu sebagai batu sandunganmu, tapi jadi batu loncatan gitu. Jangan menyerah, tapi berserah sama Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, belajar, ngerjain ujian dengan jujur. Jangan mengharapkan orang lain, apalagi orang dalam. Jangan, anak Tuhan nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Ingat ya gitu. Jadi berserah, bukan menyerah.
akan apa yang sudah kamu lakukan dan percaya rencana Tuhan, hasil kedepannya apa nanti untuk rencana yang terbaik. Jangan pernah kecewa dengan hasilnya nanti seperti apa. Oke? Karena rencana Tuhan itu rencana yang terbaik. Tuhan, aku mau mintanya kedokteran, tapi kok aku malah masuknya hukum, atau sebaliknya, Tuhan, aku mau masuk hukum, kok malah masuknya pertanian, gitu. Percaya. Apapun nanti hasilnya itu semua rencana Tuhan. Aku mau kesaksian dikit. Aku pernah namanya gagal. Aku pernah namanya di titik kalian juga ngikutin SNMPTN itu juga yang tahun lalu di Zoom 2023 yang aku pernah share gitu. Aku dapat undangan SNMPTN, aku daftar, aku pengen masuk di jurusan IPA apa namanya ya, aku lupa. Pokoknya jurusan kayak kedokteran lah, ilmu kesehatan gitu. Aku nggak lolos SNMPTN gitu. Aku nggak ikut SNMPT gitu karena aku ngerasa bahwa Tuhan kayaknya nggak nuntun aku di situ deh. Saintek gitu. Apa ya, aku lupa namanya jurusan apanya itunya. Terus aku nggak ikut SNMPT gitu kan. Terus akhirnya aku coba CPNS biomedik. Iya, kok kamu tahu sih? Ini siapa nih? Kamu ikut ini ya? Iya, aku baru ingat biomedik. Ada yang ngechat aku secara pribadi. Nah, aku daftar di mana ya? Pokoknya itu deh, Airlangga. Di Airlangga Surabaya, biomedik. Terus aku gagal gitu. Aku nggak masuk. Terus aku nggak coba SBM, aku nggak coba mandiri, aku coba STAN. STAN itu aku kurang dikit lagi poinnya. Gitu. Terus aku udah gagal gitu. Dan aku ingat banget aku ditemenin sama teman aku, bukan sama keluarga aku, di satu orang ditemenin sama keluarganya. Semua nih gagal gitu. Terus akhirnya aku masuk universitas swasta yang aku nggak tahu nih profilnya, backgroundnya nih universitasnya apa, aku nggak pernah cari tahu. Aku masuk kampus itu karena apa? Karena dipaksa sama tanteku. Aku masuk jurusannya pun aku nggak tahu. Aku dari anak IPA SMA. Terus aku masuk jurusan IPS manajemen. Kayak ngangong gitu kan. Tapi aku kayak, bener Tuhan, mungkin Tuhan mau letakin aku di sini gitu kan. Sampai akhirnya berjalan berapa semester gitu kan. Lalu sampai pada akhirnya di titik dimana nih aku udah mulai kenal, oh ternyata background dari kampusku tuh ada kayak kerjasama sama Jepang gitu. Entah perusahaannya, entah beasiswanya, entah yang lain-lainnya lah gitu. Pokoknya ada berbau-bau Jepang gitu lah. Sampai pada akhirnya ada di semester magang. Nah, di semester magang itu aku juga gagal berkali-kali. Aku berusaha gitu. Aku nyoba di 22 lebih perusahaan di Indonesia gitu ya. Entah startup atau instansi pemerintahan. Mungkin kalau beberapa dari kalian tahu MSCB ya. Gitu. Aku daftar itu. Gitu. Aku daftar itu, tapi nggak ada yang lolos gitu. Cuman kayak seleksi berkas, terus lanjut ke interview, tapi setelah interview tuh aku kayak digantungin gitu. Aku sempet kayak down, aku sempet sama stres gitu kan. Tapi aku percaya dengan janji Tuhan gitu. Aku percaya bahwa Tuhan tuh udah nyiapin aku tuh rencana yang terbaik gitu. Sampai pada akhirnya aku berpuasa. Aku nyaranin banget ya buat kalian berpuasa. Nanti tanggal berapa sih? 30 ya kalau nggak salah ya ujiannya. Ini berapa hari lagi, 4 hari lagi gitu. Aku saranin banget kalian untuk berpuasa, untuk dengerin Tuhan, untuk berserah sama Tuhan sebelum kalian nanti berperang gitu ya. Ya udah, aku berpuasa sama Tuhan. Aku sempet daftar di perusahaan Jepang gitu. Itu aku daftar bulan Agustus, baru dikabarin tuh Januari. Puasanya gimana kak? Nanti aku share ya. Itu aku digantungin terus tiba-tiba dikabarin Januari pas aku daftar MSIB gitu kan. Aku sampai akhirnya, boleh jelasin puasanya gimana nya, berapa lama kak? Ya nanti aku jelasin ya sayang. Nah terus aku daftar di perusahaan Jepang, itu perusahaan Jepang lumayan besar juga. Itu aku digantungin beberapa bulan dan sampai aku ada satu perusahaan Kompas Gramedia gitu ya, nyuruh aku untuk lanjutin interview, tapi aku tolak gara-gara aku mau ke perusahaan Jepang ini gitu. Aku tolak kan. Terus akhirnya tau-taunya di perusahaan Jepang ini tuh gak ada kejelasan, padahal udah tanda tangan di atas materai. Jadi kayak dari banyak kandidat yang lolos itu 8 orang, dan 8 orang ini akan disaring lagi jadi 5 orang buat berlanjut interview gitu.
Tak taunya 8 orang ini gagal semua. Kayak perjanjian dibatalin gitu sama kampus aku. Sedih dong, sedih banget gitu. Sampai kayak aku tuh udah hampir mau putus asa. Akhirnya kayak, udahlah, aku magang aja di kelurahan gitu. Kayak yang biasa-biasa aja, yang kayak cuma disuruh fotokopi, yang kayak nggak dapat pelajaran soft skill, hard skill, atau segala pun apapun itu. Kayak, ya udah memenuhi syarat gitu. Sampai aku udah kayak mau menyerah, tapi aku dalam masa puasa gitu. Tuhan kasih aku pengharapan, jangan menyerah gitu. Dan Tuhan kasih ayat itu kan, tiba-tiba di hari ketiga aku puasa, itu aku dapat callingan, dikasih tahu kamu lolos. Terus aku kayak, jadi pas aku udah nolak perusahaan Jepang itu, aku daftar di MSIB, ternyata aku ketolak semua. Terus aku sempat juga daftar di perusahaan satu ini Jepang gitu. Tapi itu kayak nggak ada kabar gitu, dan aku udah sempet kayak lose hope gitu loh, kayak yaudahlah Tuhan, kalau nggak keterima ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi aku tuh yakin gitu, aku percaya. Kenapa? Karena ada tanda-tanda yang tadi aku bilang, puzzle yang harus kita susun. Ketika kita mendengar suara Tuhan, kita arahin kemana gitu. Jadi aku keterima di perusahaan Jepang ini tuh, aku dulu keinget sama, almarhum papaku tuh dulu pengen kerja di situ. Terus juga adekku waktu kecil dia tuh suka mainan mobil-mobil beko. Kalian tahu kan beko? Mobil garuk tanah gitu yang di pertambangan dan segala macam alat-alat besar itu. Dia lebih suka mobil beko atau mobil molen gitulah, kontraktor daripada mobil Hot Wheels. Terus aku kayak mikir kan, ini tuh udah Tuhan kasih pertanda loh dari dulu gitu. Cuman aku nggak peka. Gitu. Aku nggak peka. Aku nggak peka sama arahan Tuhan gitu. Aku maunya kayak aku aja gitu. Aku maunya kalau keinginan aku gitu. Sampai akhirnya aku nyoba, yaudah deh aku coba di sini gitu. Di perusahaan itu, akhirnya pas hari ulang tahunku, dan aku dapat ayat Matius 21 ayat 22 itu, ketika aku mau menyerah, Tuhan kasih jawaban itu, dan aku imanin, aku percayain, aku pegang janji Tuhan. Besok paginya aku dapat jawaban itu. Aku tiba-tiba dikasih kabar, kamu lolos, kamu nanti mulai minggu depan kamu langsung magang gini-gini segala macem. Dan dibilang juga bahwa kemungkinan besar ada peluangnya setelah aku magang itu bakal jadi karyawan tetap gitu. Kayak, wah Tuhan, ini lebih daripada yang aku minta gitu. Sama seperti yang tadi aku reminder ke kalian, ketika kalian percaya sama Tuhan, kalian pasti nggak mungkin enggak akan dapetin jawaban doa lebih daripada apa yang kalian minta. Mungkin aku minta saat itu pengen jadi biomedik, tapi Tuhan kasih aku jadi anak manajemen gitu. Ternyata di manajemen di mana perusahaan yang kerjasama sama Jepang. Mungkin aku kalau di biomedik itu cuman ya perusahaan Indonesia yang biasa aja di rumah sakit gitu kan. Tapi Tuhan tuh mau anak-anak Tuhan tuh dipakai luar biasa. Enggak gitu-gitu aja. Kakak rohaniku tuh bilang begini, ketika aku takut untuk ngambil langkah besar, ketika aku insecure sama diri aku, sama skill-skill yang aku punya, kakak rohaniku Kak Bera bilang begini, Cel, anak Tuhan tuh gak mau yang biasa-biasa aja. Tuhan itu mau pakai anak Tuhan untuk perkara besar, bukan perkara kecil. Gitu. Jadi jangan takut, jangan insecure. Kalau Tuhan udah arahinmu ke situ, ikutin, nurut sama Tuhan, taat, dengerin. Gitu guys. Dan tadi ada yang nanya ya, sempat puasanya itu gimana sih Kacel? Puasanya terserah kalian, kan puasa itu banyak ya di Kristen ya. Ada puasa Daniel, puasa Esther gitu. Kalian boleh searching di Google puasanya gimana, atau mungkin di gereja-gereja kalian pernah diajarin gitu. Cuman ini aku sharing puasa aku ya. Puasa aku itu sah. Kalau kalian gak kuat, jangan dipaksa. Kalau puasa aku itu satu hari itu 23 jam. Jadi seumpama gini, aku misalnya buka puasa hari ini ya, misalnya aku puasa nih jam 3 nih. Nah nanti dari jam 3 sampai jam 3 besok, itu aku nggak makan. Aku cuma minum air putih gitu. Nah nanti ketika udah jam 3, aku buka puasa, aku makan. Aku bebas mau makan apa aja selama 1 jam. Nanti jam 4, aku mulai lagi nih puasa. Sampai seterusnya itu berulang kali siklusnya gitu. Sampai komitmen kalian mau berapa hari? Oh, aku mau 3 hari, mau peka nih sama suara Tuhan. Aku mau seminggu, atau aku mau 1 hari aja gitu. Komitmen kalian berapa hari gitu? Jangan kayak, aku maunya 9 hari, tapi komitmennya cuma 3 hari gitu.
Jangan kayak gitu ya, tapi kayak sekomitmenmu aja gitu. Nah, terus ketika kalian puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus ya, tapi kalian juga namanya nahan nafsu, nahan emosi. Nafsu itu gak cuma nahan nafsu hasrat ya, gitu. Tapi emosi juga, terus juga nahan nafsu untuk gak main game misalnya, atau nongkrong, pokoknya hal-hal duniawi gitu. Itu semua harus kalian singkirkan. Jangan ada kedagingan di dalam diri kalian ketika berpuasa. Tujuannya puasa untuk apa sih Kacel? Tujuan dari puasa itu adalah untuk dengar arahan Tuhan, untuk dengar suara Tuhan gitu. Karena ketika kita berpuasa, kita mensampingkan kedagingan kita mensampingkan ego kita. Ketika kita berpuasa, waktu yang biasa kita pakai buat main, waktu yang biasa kita buat nonton YouTube, itu kita pakai untuk baca firman Tuhan. Untuk dengar-dengar, oh ya, Tuhan mau nyampein ini. Percayalah, ketika kalian baca firman Tuhan, pasti ada namanya anointing dari Tuhan gitu. Anointing itulah yang jadi kekuatanmu, yang jadi istilahnya puzzle yang harus kamu susun. Tuhan berbicara lewat hatimu gitu. Apa sih Kak bedanya suaranya Tuhan sama suaranya kita sama suaranya iblis? Suara Tuhan bawa damai, bawa sukacita gitu. Kalau suaramu adalah kemauan dirimu sendiri, tapi kalau suara iblis itu adalah suara yang menuduh kamu, suara yang mengintimidasimu, suara yang gak bawa tenang, gak bawa damai. Dan suara Tuhan itu selalu dan gak mungkin enggak berkaitan dengan firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan sampaikan anointing samamu, cek di firman Tuhan ada nggak ya gitu. Misalnya kayak Tuhan gini gitu. Itu. Jadi pinterlah menganalisis gitu kalau jadi anak Tuhan ya. Belajar. Itu proses gitu. Jadi puasa aku gitu, selama puasa aku tuh baca firman Tuhan, menyembah Tuhan gitu. Ketika yang biasanya aku pakai buat scroll TikTok, aku pakai untuk menyembah Tuhan. Ketika yang biasanya aku nonton TV, nonton YouTube, aku pakai buat nonton khotbah gitu. Pokoknya isinya satu harian tuh Tuhan, dan Tuhan. Jangan ada ngomong kasar, kotor. Ingat, itu susah banget tuh buat anak muda. Dikit-dikit kesel, emosi, ngomong kasar, ngomong kotor. Ya enggak? Siapa di sini yang masih ngomong kasar, kotor? Kalian jawab dalam hati aja lah ya. Gitu. Minta ampun sama Tuhan. Kurang-kurangin, hilangkan itu. Oke? Tapi coba mengucapkan berkat, bukan mengucapkan batasan Tuhan. Ketika kalian puasa, kurangin hal-hal kayak gitu. Mungkin aku nggak tahu ya, dari kalian nih ada yang nggak apa yang ngerokok, buang tuh kedagingan kayak gitu. Kalau bisa tahan gitu selama puasa gitu. Dan ketika udah nggak puasa, balik lagi dong Kacel ya. Kalau sebisa mungkin ya jangan gitu. Kalau bisa itu dilatih gitu. Bahas soal Kak. Aku kan kayak ikut TBK guys. Kalian bisa cari di YouTube dong. Nah, pokoknya itu. Jadi yang tadi buat nanya yang puasa, ya itu yang puasa aku lakuin. Dan kalian boleh lihat di TikTok aku atau di Instagram aku, di highlight itu ada puasa untuk lebih jelasnya kayak gimana gitu. Kalian juga boleh DM, aku nanya aku atau tanya Kamik juga boleh banget. Kamik tahu banyak banget tuh tentang puasa. Kamik tuh hamba Tuhan yang luar biasa banget pakai Tuhan. Kalian boleh nanya-nanya juga sama Kamik, sama aku. Boleh. Nanya-nanya boleh nggak Kak? Ya, boleh DM aja nanti gitu guys. So, itu tadi 3 poin dari aku ya guys, dan sharingan aku. Yang pertama itu percaya, yang kedua adalah minta dengan rendah hati dan rendah diri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Oke? Minta sama Tuhan petunjuk, minta sama Tuhan suara hati Tuhan, arahan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bersihkan hati kalian untuk mempersiapkan diri. Jangan ada kepahitan, jangan ada iri, dendam, benci, tapi minta sama Tuhan dimurnikan untuk kalian bisa prepare menerima janji Tuhan yang luar biasa. Nanti kamu ditempatkan di mana universitas yang Tuhan tempatkan. Amen. God bless. Aku serahin sama kami. Keren, luar biasa. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam tantangan, Filipi 4 ayat 13. Kalau teman-teman bisa ngeliat bahwa tahun lalu sudah saya sampaikan, nih Roh Kudus juga bicara sama saya. Filipi 4 ayat 13 katakan bahwa I can do all things through Christ who strengthens me. Saya bisa lakukan segala sesuatu karena Kristus yang menguatkan saya. Hari ini kita kumpul untuk merenungkan kekuatan yang Tuhan berikan sama kita ya. Terkhususnya kita mau siap untuk masuk ke dalam pertempuran. Dan ayat ini bukan hanya sebuah janji, tapi ini sebuah pengakuan iman.
dari seorang Rasul Paulus. Tahu bahwa Rasul Paulus nulis surat ini dalam penjara. Dia menghadapi ketidakpastian, dia mengalami penderitaan, tapi dia tetap mengakui bahwa yang dilakukan adalah Kristus yang menguatkan. Tapi anyway, Charles sudah mengambil semua materi saya, tapi saya harus sampaikan sesuatu. Bahwa Yesus adalah sumber kekuatan kita. Kekuatan sejati nggak berasal dari diri kita sendiri atau kemampuan kita sendiri. Bahkan kekuatan sejati nggak berasal dari contekan. No, jangan contek, teman-teman. So, hari ini teman-teman, bahwa pernyataan segala sesuatu kita bisa lakukan karena ada Yesus yang menguatkan saya. Untuk kita ngerti di sini bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatunya. Yang terjadi di depan kita, apapun yang terjadi, mungkin kita bisa siap untuk masuk ke dalam pertempuran. Kita harus andalkan Tuhan selalu. Di masa-masa sukar seperti ini, terutama untuk kita siap untuk bertempur, kita pasti ngalamin kesulitan. Pertanyaan aku, coba kalian raise hand dulu. Siapa yang merasa putus asa karena waktu kalian lihat jalur undangan kalian itu nilainya merah? Ada nggak kayak gitu? Wow, cuma kita? Pasti banyak ya. Pasti banyak teman-teman yang kalau dapat merah, oh ya Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Aku gak punya harapan lagi. Nah, mungkin dari sebagian banyak orang, hal yang begini terasa berat. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya frustrasi, kita ngalamin kecewa, putus asa, seakan-akan gak bisa menemukan jalan keluar. Tapi Alkitab jawab dengan benar. Ini bahwa apa? Segala sesuatu saya bisa lakukan karena ada Yesus yang menguatkan saya. Karena kondisi seperti ini sebenarnya menjadi kesempatan iblis untuk melontarkan kata-kata negatif. Coba kamu tanamkan dalam dadamu, katakan dalam dirimu. Teman-teman boleh isi dalam chat teman-teman masing-masing, katakan saya gak mau dikuasai sama kata-kata negatif. Sekali lagi, saya tidak mau dikuasai sama kata-kata negatif. Karena kita tahu bahwa iblis berusaha untuk memanipulasi keadaanmu. Iblis berusaha untuk mengalihkan mata rohani kamu, sehingga kamu gak bisa menemukan jalan keluar. So, segala sesuatu dapat diartikan sebagai situasi yang susah dan butuh kekuatan yang lebih. Kita tahu ya, Rasul Paulus mengatakan itu justru memberi pesan sama kita teman-teman, bahwa apa? Segala sesuatu yang dapat kita lakukan, namun ini kita perlu effort. Kita perlu banyak belajar, kita perlu banyak kerja keras, ora et labora gitu. Namun ini juga kita perlu effort. Banyak. Kita andalkan Tuhan selalu. Kita nggak boleh andalkan pengertian kita sendiri. Makanya di Amsal katakan bahwa percayalah pada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Percayakan pada Tuhan segala kekhawatiranmu, jangan berlandaskan pada pengertianmu sendiri. So, apa yang menjadi pesan Tuhan? Pertama, kekuatan sejati datangnya dari Tuhan. Itu pasti. Yang kedua, bergantung. Sama-sama bilang bergantung. Bergantung dan yakin kepada Kristus. Kita harus mengandalkan Tuhan dan penuh keyakinan kita ya. Di dalam menghadapi pertempuran, di samping kita harus banyak belajar. Kita ngandelin Tuhan, kita memberikan ketenangan, kita memberikan pikiran, kita memberikan kekuatan dalam menghadapi ujian sangat penting ya. So, yang ketiga, memperkuat keyakinanmu. Selain kalau kita teman-teman mau puasa kayak ayo fasting with God. Kita puasa sama Tuhan dengan cara apapun itu. Ya, kalau misalnya kalian mau puasa Yesus 40 hari 40 malam pun gak apa-apa, tapi kesanggupan ada di kalian ya. Tapi anyway, saya coba teman-teman, ini pengalaman gue. Aku tuh iseng-iseng kayak dulunya itu muji Tuhan gitu. Saya tuh pengen banget puasa Yesus 40 hari 40 malam. Ternyata pas hari ke-15-nya, tahu nggak teman-teman, gak tahan lapar.
Serius, jujur aja gak tahan lapar. Makanya gue bilang, aduh Tuhan ampuni saya mau menyaingi Tuhan pula kan. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba ya silahkan, tapi ya resikonya tanggung sendiri. Yang ketiga, memperkuat keyakinanmu. Ketika kamu punya keyakinan yang kuat sama Yesus, membuat kamu terus punya positive vibes dan terdorong, termotivasi. Percayakan setiap keyakinan kamu sama Yesus, karena bersama Yesus kita bisa melakukan segala perkara. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, disiplin belajar. Yakin yang kuat sama Roh Kudus, dengar-dengaran sama Roh Kudus, justru membuat kita disiplin dalam belajar. Jangan nyontek. Kayak Cel bilang tahun lalu, jangan dalin contekan ya. Kalau nyontek, kena loh. Disiplin dalam belajar. Yakin deh pasti bisa. Teman-teman masuk ke dalam pertempuran di titik di mana universitas tempat teman-teman inginkan, lakukan itu semua dengan disiplin. Yang kelima, siap untuk bertempur. Katakan sama saya siap untuk bertempur. Saya bisa melakukan segala sesuatu sebagai kesiapan kamu. Untuk apa? Siap bertempur, teman-teman. Hadapi semua jenis soal yang ada. Literasi bahasa Indonesia, terus apa lagi? Literasi bahasa Inggris, terus PPU, matematika, dan lain sebagainya. Yang lemah matematika ya harus banyak belajar, disiplin. Hadapi itu dengan pertolongan Tuhan. Percaya, tidak yang nggak mungkin bagi Tuhan. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, saya percaya di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang, teman-teman mau siap masuk ke dalam pertempuran. Terkadang kita itu kesalahan. Ya. Kadang kita suka kayak ya berpikirannya enggak. So percaya teman-teman bahwa nggak ada yang menyaingi Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Bagi Tuhan semuanya kecil. Asalin kita apa? Setia. Asalin kita apa? Disiplin. Asalin kita apa? Kita nggak andalin contekan. Asalkan kita tidak andalkan manusia. Kita nggak boleh andalin orang dalam. Ingat tuh, dengar. Karena orang dalam itu menyebalkan. Tapi saya rasa kita siap untuk bertempur dengan pertolongan Tuhan. Saya ingin kita semuanya accept the challenge. Accept challenge ini. Accept tantangan ini. Sehingga teman-teman di tempat pertempuran, teman-teman bisa jadi berkat di sana. Teman-teman tahu tahun lalu di Twitter ramai sekali itu. Ada satu orang ketahuan curang. Dan akhirnya apa? Lo keluar ya. Itu sebagai contoh yang gak baik ya. So saya mau nantang Anda. Kalian berpuasa sama Tuhan, oke? Kalian berpuasa sama Tuhan, and then you disiplin dalam belajar. Dan satu hal, teman-teman andalkan Tuhan selalu. Kadang kita pasti ngalamin kesusahan. Kadang kita pasti ngalamin yang namanya aku pusing ngadepin ini semua. Tapi mulai hari ini, jika itu teman-teman, buang rasa pusing itu, buang rasa cemas itu, buang rasa takut itu, andalkan Tuhan selalu dalam hidupmu. Jika itu engkau, saya minta untuk Anda untuk raise hand segera. Jika itu Anda yang punya rasa takut dalam diri teman-teman semuanya, saya minta teman-teman untuk raise hand segera. Dimanapun Anda berada saat ini, dimanapun teman-teman berada, saya minta teman-teman untuk raise hand segera. Berapapun itu. Yang merasa ada rasa ketakutan apapun, yang merasa cemas akan apapun itu, saya minta teman-teman untuk raise hand segera. Nah, saya mau ini ada titik U-turn.
titik balik di mana teman-teman siap masuk ke dalam pertempuran. Di sana ada kemauan, di sana ada perubahan, di sana ada pemulihan yang terjadi. Bapak hamba berdoa saat ini. Saya minta Cel untuk arahkan tangan pada mereka. Bapak hamba berdoa, setiap roh ketakutan yang ada pada mereka, percaya dalam nama Yesus semuanya dilepaskan sekarang. Setiap roh ketakutan, setiap roh-roh yang andalkan kecurangan, setiap roh-roh apapun itu yang mereka siapkan, strategi iblis yang menghancurkan mereka, ketakutan, apapun itu, ya mungkin yang mereka rasakan saat ini, roh putus asa, roh ketakutan, yang lain sebagainya, apa perintahkan dalam nama Yesus, go out, dan go out. Teman-teman boleh nangis sekarang juga. Teman-teman boleh curahkan semua air mata teman-teman di hadapan Tuhan, dan Dia siap memulihkan Anda. Dan siap memulihkan Anda. Katakan, Tuhan, saya nggak mau takut lagi. Tuhan, saya nggak mau takut lagi. Tuhan, saya nggak mau takut lagi. Yang merasa aku nggak pede nih hadapin ini, karena aku takut, karena aku nggak akan berhasil. Setiap itu kata-kata negatif di dalam diri Anda. Setiap kata-kata negatif yang bukan berasal dari Tuhan, Anda patahkan dalam nama Yesus. Sekarang juga, mulai positive vibes itu dalam dirimu. Otoritas Roh Kudus nyata. Dan terimalah kekuatan dari Roh Kudus. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang maha kuasa, yang penuh kasih, yang memberkati kehidupan kami. Dimanapun kami berada, dengan latar belakang apapun, Engkau kumpulkan kami pada saat ini dalam Zoom ini ya Tuhan, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih ya Yesus atas semua pemberkatan, semua tuntunan kasih setia Tuhan yang telah Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kami satu persatu hingga kami ada sampai pada saat ini. Ya Allah ya Tuhan, kami di sini anak-anak-Mu berkumpul berdoa bersama-sama, walaupun kami dipisahkan oleh jarak ya Tuhan, tapi kami percaya kami bersekutu dan bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menyampaikan permohonan dan keinginan kami di dalam doa-doa syafaat kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang ada di sini. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang dalam ketakutan, sedang dalam kegundahan ya Tuhan, sedang dalam kekhawatiran akan masa depan, akan keberhasilan yang mereka cita-citakan, akan seluruh tujuan hidup mereka ya Tuhan. Kadang mereka takut, kadang mereka tidak tahu, kadang mereka bingung akan tujuan mereka ya Tuhan, karena pada saat ini belum ada yang pasti. Tapi kami percaya ya Tuhan, sebentar lagi adik-adik kami yang ada di sini, kakak abang kami yang ada di sini, sebentar akan mengikuti ujian SNBT ya Tuhan, ujian penentu mereka untuk masuk perguruan tinggi dimanapun mereka yang dipilihkan hati mereka ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, jadikan seturut rancangan Tuhan yang paling terindah ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan atas semua kerja keras kami, atas segala apa yang kami lakukan, apa yang telah kami belajarkan selama ini ya Tuhan, apa yang telah kami terima dari sekolah ya Tuhan. Kami dapat menjawab segala ujian yang akan kami hadapi ya Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar jikalau Tuhan beserta kami ya Tuhan. Tuhan, tidak ada yang mustahil di tangan-Mu. Kami percaya walaupun dunia kadang merendahkan kami, menganggap kami tidak mampu, walaupun kadang ya Tuhan kami merasa kemampuan kami tidak sesuai dengan kemampuan orang lain ya Tuhan yang lebih ya Tuhan. Kadang kami merasa minder terhadap diri kami kadang merasa minder terhadap
keadaan keluarga kami dan terhadap apapun yang ada dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang kuat. Kami punya Tuhan yang maha kaya dengan segala pengetahuan. Kami punya Tuhan yang maha dahsyat. Kami punya Tuhan yang sangat-sangat bisa memberkati kami lebih dari yang kami harapkan ya Tuhan. Kami percaya panggilan hidup kami ini Tuhan selalu memberikannya luar biasa, lebih dari yang pernah kami bayangkan. Kami percaya anak-anak-Mu yang ada di sini adalah Tuhan adalah anak-anak pemenang, anak-anak yang Tuhan rancangkan untuk menjadi generasi-generasi penerus negeri ini ya Tuhan. Dengan segala apapun yang mereka cita-citakan sekarang ya Tuhan, kami serahkan kehadirat-Mu. Kami percayakan masa depan kami. Kami percayakan, kami serahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang turut campur di atas perjalanan hidup kami. Apapun yang kami cita-citakan, apapun yang sedang kami pergumulkan, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami berkekurangan ya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membuat kami terlihat gagal ya Tuhan, sebab kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan rancangkan dengan masa depan dan pengharapan yang sempurna di dalam Engkau. Ya Tuhan, ya Allah kami, di sini juga kami berdoa untuk kelancaran SMBT yang akan dilaksanakan di negeri kami ini ya Tuhan, dimanapun nanti titik-titiknya ya Tuhan, dimanapun tempatnya ya Tuhan, Tuhan lancarkan, Tuhan sertai, Tuhan pelihara sehingga semuanya berlangsung dengan baik dan benar ya Tuhan. Ya Tuhan, segala bentuk kecurangan, segala bentuk gangguan, segala bentuk hal-hal yang tidak diinginkan untuk ikut campur tangan dalam ujian tersebut, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan segala hal-hal yang ingin membuat ujian itu tidak berhasil ya Tuhan. Kami patahkan segalanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sekali lagi kami percayakan, kami hanya menyerahkan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan selalu memberkati apapun yang akan kami langkahkan ya Tuhan, baik itu masuk perguruan tinggi, baik itu mau kedinasan, baik itu mau angkatan ya Tuhan, apapun yang mereka inginkan yang ada di sini ya Tuhan, kami percaya rancangan masa depan Tuhan adalah yang terbaik. Kami tidak akan pernah gagal jikalau Tuhan beserta kami. Kami tidak akan menjadi pecundang jikalau Tuhan beserta kami. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berterima kasih untuk segala rahmat Tuhan yang telah kami nikmati, setiap pembelajaran yang telah Tuhan beri kesempatan untuk kami nikmati. Mungkin pada saat ini ya Tuhan, mereka sedang mempersiapkan diri mereka untuk menempuh masa-masa ujian mendatang. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan pengetahuan yang terbaik sesuai yang telah mereka kerjakan, sesuai yang telah mereka terima, sesuai yang telah mereka upayakan kerja keras selama ini dalam belajar ya Tuhan. Semuanya akan berbuah indah, semuanya akan berbuah baik adanya ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, di sini kami anak-Mu yang berkumpul adalah anak-anak yang terkadang mendukakan hati-Mu ya Tuhan, yang selalu berulang kali membuat kesalahan di masa kemudahan kami ini karena keberdosaan kami ya Tuhan, karena kelalaian kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Engkau ampunkan kami ya Tuhan. Jangan biarkan keberdosaan kami menghalangi kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Jangan biarkan kami terus terbelenggu dalam keberdosaan itu ya Tuhan. Engkau yang selalu menyertai, Engkau yang selalu memelihara ya Tuhan, sebab hidup kami hanyalah untuk kemuliaan Tuhan, sebab hidup kami hanyalah untuk kebenaran akan firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, di sini
kami akan mungkin setelah ini melakukan aktivitas kami masing-masing. Apapun itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, melindungi dimanapun kami berada ya Tuhan. Begitupun dengan orang tua kami, sanak saudara kami yang selama ini telah menuntun, membimbing, mensupport kami hingga pada saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan kuatkan orang tua, Tuhan limpahkan rezeki, berikan kesehatan dan segalanya yang mereka perlu ya Tuhan, supaya bisa mendidik, mendukung anak-anaknya ya Tuhan ke jenjang yang lebih tinggi untuk menggapai cita-cita dan harapan hidup mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, kakak abang kami yang sedang bekerja, dalam studinya, dalam perjalanannya pun, Tuhan kiranya lindungi supaya kami senantiasa bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih tiada hentinya kami berterima kasih atas kesempatan perkumpulan kami ini. Kiranya semua permohonan dan doa kami ini ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Teman-teman semuanya, kita mau sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Teman-teman semuanya, saya minta kalau teman-teman kalau tidak kendala kita semua on cam, mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Teman-teman semuanya, yang teman-teman untuk yang masuk ke dalam dunia pertempuran, masuk ke dalam pertempuran ujian SNBT. Sebelum kita mengakhiri doa bersama ini, arahkan hatimu pada Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan berkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyerahi wajahnya padamu dan memberikan kau kasih karunia dan damai sejahtera dan shalom. Engkau yang terus menjadi naik dan bukan turun, dan kau menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kerjakan Tuhan buat berhasil adanya. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau, kiranya melindungi engkau. Di tengah engkau masuk ke dalam pertempuran ini, Anda semua mendapatkan berkat daripada Tuhan. Semua ada jalan keluar. Kiranya cinta dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, menolong, memelihara teman-teman semuanya. Dan mulai saat ini sampai seterusnya, sampai sama selama-lamanya. Dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan engkau siap untuk masuk ke dalam pertempuran. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.